Selamat datang. Kali ini kita akan mengupas tuntas dua konsep yang sangat fundamental dalam patologi vaskular, trombus dan embolus. Nah, Anda mungkin sering mendengar kedua istilah ini kan? Tapi sebetulnya keduanya ini adalah dua ancaman yang sangat berbeda. Bayangkan saja, yang satu adalah ancaman yang diam di tempat, sementara yang lain adalah semacam proyektil mematikan yang bergerak di dalam aliran darah kita. Memahami perbedaannya ini, ini adalah kunci untuk mendiagnosis berbagai kondisi klinis yang sangat mengancam jiwa. Mari kita mulai bedah bersama. Oke, ini dia agenda kita. Kita akan bahas ini secara sistematis ya. Pertama, kita definisikan dulu apa itu trombus dan embolus. Lalu kita lihat bagaimana trombus bisa berubah menjadi embolus. Setelah itu, kita kenali jenis-jenis embolisme yang ada. Kemudian, kita telusuri dua jalur utama yang menentukan dampaknya, dan terakhir, kita akan mengenali manifestasi klinis akutnya. Baik, mari kita mulai dari bagian pertama. Sangat-sangat penting untuk membangun fondasi pemahaman yang kuat, yaitu dengan membedakan secara tegas apa itu trombus dan apa itu embolus. Keduanya memang berhubungan erat, tapi mereka adalah dua entitas patologis yang berbeda. Nah, ini dia poin utamanya. Trombus itu statis, dia melekat. Jadi ini adalah bekuan darah yang terbentuk di satu lokasi dan ya udah dia diam di situ, menempel di dinding pembuluh darah. Proses pembentukannya atau trombosis biasanya dipicu oleh 3 faktor yang kita kenal sebagai trias Virchow. Pertama, ada kerusakan pada dinding pembuluh darah. Kedua, aliran darahnya terganggu atau melambat. Dan ketiga, ada kondisi di mana darah jadi lebih mudah membeku. Di sisi lain, embolus itu dinamis, dia bergerak. Embolus ini adalah massa yang terlepas dari lokasi asalnya, lalu dia jalan-jalan ikut aliran darah dan berpotensi menyumbat pembuluh darah di lokasi yang jauh. Oke, sekarang pertanyaannya, bagaimana sebuah trombus yang tadinya diam saja bisa berubah menjadi embolus yang bergerak dan sangat berbahaya? Nah, proses inilah yang kita sebut sebagai embolisasi. Mari kita lihat lebih dalam. Jadi, ada 3 mekanisme utama yang menjelaskan transformasi ini. Yang pertama, fragmentasi. Di sini, gaya gesek dari aliran darah bisa memecah sebagian dari trombus. Yang kedua, propagasi. Ini terjadi ketika trombusnya tumbuh memanjang dan bagian ekornya yang baru terbentuk ini kan belum stabil, jadi gampang sekali lepas. Mekanisme ketiga adalah resolusi tidak sempurna. Normalnya, tubuh kita punya proses untuk melarutkan bekuan, namanya fibrinolisis. Nah, kalau proses ini gagal atau tidak sempurna, trombusnya bisa jadi lunak dan akhirnya pecah sebelum benar-benar stabil. Walaupun embolus itu paling sering ya asalnya dari bekuan darah, penting sekali untuk kita pahami bahwa embolus bisa juga terdiri dari materi-materi lain yang masuk ke sirkulasi. Yuk kita lihat spektrumnya. Seperti yang bisa Anda lihat di sini, tromboemboli atau embolus yang berasal dari trombus itu adalah penyebab mayoritas absolut, lebih dari 99% kasus. Tapi kita juga harus waspada dengan jenis lain yang walaupun jarang, akibatnya bisa sangat fatal. Misalnya, ada embolisme lemak, biasanya terjadi setelah patah tulang panjang. Ada juga embolisme udara, ini bisa jadi komplikasi dari prosedur medis. Atau bahkan embolisme septik, yang asalnya dari infeksi di katup jantung. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menentukan dampak klinisnya. Kemana si embolus ini akan berjalan? Asal-usulnya akan menentukan apakah ia masuk ke sirkulasi paru-paru atau sirkulasi sistemik. Masing-masing jalur ini punya konsekuensi yang sangat berbeda. Jalur yang pertama adalah embolisme pulmonal. Biasanya, ini berawal dari trombosis vena dalam atau DVT, paling sering di kaki. Potongan trombus ini akan ikut aliran vena, melewati vena cava, masuk ke jantung kanan, lalu dipompa ke arteri di paru-paru. Kalau dia tersangkut di sana, akibatnya adalah gangguan pertukaran oksigen yang akut dan beban berat yang tiba-tiba pada jantung sebelah kanan. Jalur kedua adalah embolisme sistemik. Nah, kalau yang ini asalnya beda, yaitu dari sirkulasi arterial. Seringkali dari jantung kiri, misalnya pada pasien dengan fibrilasi atrium, atau dari plak di aorta. Embolus ini kemudian berjalan lewat arteri dan bisa menyumbat pembuluh darah di organ vital manapun. Kalau ke otak, jadinya stroke. Kalau ke ginjal, bisa menyebabkan infark ginjal. Atau bisa juga ke organ lain seperti limpa atau bahkan kaki. Setelah kita paham patofisiologinya, sekarang kita hubungkan dengan kondisi klinis di dunia nyata. Ciri khas dari kejadian emboli adalah gejalanya yang muncul tiba-tiba, sangat dramatis. Ini adalah kondisi darurat medis.
Oke, mari kita lihat tanda-tanda kuncinya berdasarkan lokasi sumbatan. Kalau di paru-paru, pasien akan tiba-tiba merasa sesak napas hebat. Kalau di otak, gejalanya adalah defisit neurologis yang muncul mendadak, misalnya kelemahan separuh badan atau kesulitan bicara. Dan untuk arteri di perifer, seperti di kaki, ada tanda klasik yang kita kenal dengan 5P. Pain atau nyeri hebat, pallor atau pucat, pulselessness atau denyut nadi hilang, parestesia atau kesemutan, dan paralisis atau kelumpuhan. Ini semua adalah tanda bahaya. Poin ini sangat penting untuk kita garis bawahi. Sifatnya yang akut dan mendadak inilah yang menjadi ciri khas dari emboli. Ini berbeda sekali dengan trombosis, di mana gejalanya bisa berkembang pelan-pelan. Embolisme adalah serangan tiba-tiba yang tidak memberi waktu bagi tubuh untuk beradaptasi. Makanya ini menjadi sebuah kedaruratan medis yang sangat kritis. Sebagai penutup, mari kita coba renungkan implikasinya. Kalau kita paham bahwa konsekuensi embolisme ini begitu cepat dan fatal, maka jelas sekali bahwa intervensi medis yang paling utama bukanlah menangani saat sudah terjadi, tapi justru mencegah pembentukan trombus di akarnya. Ya, mencegah trombosis adalah langkah paling efektif untuk memutus rangkaian kejadian berbahaya yang baru saja kita bahas.